Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 31 Juli 2026. Oke, langsung aja Kak, kita mulai dari saham BBB. Oke, sebentar nih Kak, sebelum kita mulai, lupa nih teman-teman, kita ngopi dulu deh teman ya, biar fokus nih Kak ya. Tapi baru bangun tidur nih teman ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita bahas dari saham BBYB nih Kak. Nah, jadi kalau untuk saham BBYB ini, kalau kita perhatikan di daily time frame-nya nih Kak. Nah, ini jelas sekali Kak, dia ini sudah patah tren nih Kak. Dari bearish sekarang sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada tren bullish Kak. Nah, apakah di sini kita sudah bisa entry? Nih kita perhatiin deh ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan sih bisa temen ya. Karena apa? Karena yang pertama coba deh, kalau kita ukur pakai Fibonacci, dia sudah masuk ke dalam Fibonacci ya. Rasio 50% dan rasio 618%. Stochastic mendukung Kak ya, sudah golden cross. Reaksi harga atau konfirmasi candle juga ada. Dan di sini ada divergen juga nih Kak kayaknya ya. Iya, ada divergen juga nih Kak, di harga naik tapi di stochastic turun ya. Jadi seharusnya bisa teman ya. Targetnya di mana? Targetnya bisa kalian setting menggunakan Fibonacci nih, tarik dari atas ke bawah dan targetnya bisa kalian tandain di 12722 dulu deh Kak ya, sebagai target minimalnya. Nah ya, sebenarnya bisa sih Kak kita eksekusi nih untuk saham BBYB, kira-kira seperti itu teman ya. Stop loss bisa kalian setting di bawah candle reversalnya ya, dan take profit jelas di sini Kak, rasio 1272 yang kita dapat dengan cara kita ukur menggunakan Fibonacci itu ya untuk saham BBYB. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Arto. Untuk saham Arto ini, nah ini sama nih Kak seperti saham BBYB ya, sebenarnya bisa nggak entry? Bisa teman ya. Oke, dimasuk ke dalam sudah transisi. Yang pertama dia sudah transisi dari bear ke bull teman ya, udah masuk ke dalam area demand zone, stochastic mendukung teman ya. Target cukup di resistance terdekat aja Kak, stop loss di bawah candle reversalnya. Nah kira-kira seperti itu untuk saham Arto ya. Saham BP, nah kayak perhatikan ini sama nih Kak, dia sudah transisi. Nah tapi di sini ada inset bar nih Kak ya, ada inset bar candle ya, dia transisi, dia masuk ke dalam area demand zone, stochastic mendukung. Nah tapi di sini ada inset bar candle. Nah kalau kalian nggak tahu inset bar itu apa temen ya, itu adalah candle reversal. Temen bisa kalian lihat sendiri aja di Google deh ya. Nah tapi di sini candle inset barnya belum valid Kak. Jadi inset bar ini valid apabila temen ya ada candle yang penutupannya itu lebih tinggi nih Kak daripada garis hijau ini. Misalkan nih nanti ketika bursa buka nih, jebret, nah ya dia tutup di atas garis hijau ini nih Kak, di atas ekor candle merah ini di gampangnya. Nah kalau itu terjadi artinya inset barnya itu sudah valid, bisa kalian eksekusi. Stop lossnya bisa kalian setting di bawah candle reversalnya, dan take profitnya jelas Kak, bisa di resistance terdekatnya aja dulu. Nah ya kira-kira seperti itu untuk saham BP. Oke, kita lanjut untuk saham ESIP. ESIP ini kalau kita perhatikan Kak sedang bergerak di dalam konsolidasi atau sideways nih Kak ya. Memang kalau kita perhatikan secara major nih Kak, nah secara major ini bullish nih Kak. Oke, memang kalau kita perhatikan secara major bullish. Nah tapi kalau kita perhatikan di daily time frame ini sideways Kak. Nah sideways ini bisa disebut juga sebagai fase penentu, atau nih Kak kalau kalian mau entry ini nanti nih, kalian perhatikan baik-baik nih Kak ya, kalian bisa menggunakan metode false break Kak ya. Jadi sideways ini memang kalau kita bisa sebut sebagai fase penentu. Maksud fase penentu apa? Dia dari naik Kak bisa berubah arah menjadi turun ya. Misalnya kalau dia jebol area supportnya, begitu juga sebaliknya Kak. Dia dari naik bisa melanjutkan kenaikannya apabila dia jebol area resistennya. Dan permasalahan di sini apa? Kalian nggak tahu Kak dia jebolnya kemana. Temennya dia jebolnya ke bawah, dia jebolnya ke atas. Kalian nggak tahu temennya. Sepakat temen ya. Nah jadi bagaimana nih? Kalian bisa menggunakan false break. False break itu bagaimana? Misalkan nih Kak, ini kan sudah sempat jebol nih Kak ya. Oke, sudah sempat jebol ke bawah. Nah nanti misalkan nih candle selanjutnya nih ada candle berwarna hijau dan penutupannya jelas Kak ya. Nih candle berwarna hijau seperti ini teman-teman ya nih ya. Ya pokoknya sebisa mungkin nih Kak, seperti ini nggak ada ekornya deh Kak, sebisa mungkin ya. Dia tutup temen ya di atas garis biru ini, dan candlenya kayak gini nih Kak. Ya sebisa mungkin nggak ada ekornya deh Kak. Kalaupun ada ya kecil-kecil begini nggak apa-apa, temen is oke, nggak jadi masalah Kak ya. Nah kalau misalkan itu terjadi, itulah yang disebut sebagai false break atau penembusan palsu. Dia sempat jebol, dia langsung masuk ke atas Kak. Stop loss yang bisa kalian setting di bawah candle reversalnya, dan take profitnya jelas bisa kalian setting di resistance terdekatnya saja ya. Karena ingat ini sideways Kak, yang dimana kalau harga ini naik temen ya, oke, harga gagal jebol ke atas, kalian bisa diseret lagi ke bawah. Nah jadi pakai stop lossnya dan tidak boleh lebih dari 10%. Oke, kita lanjut untuk saham BNBR. BNBR ini sama temen, masih bergerak di dalam konsolidasi atau sideways.
Kalian perhatikan baik-baik teman-teman. Nah jadi namanya sideways nih Kak, lebih baik ya. Ingat ini fase penentu Kak. Dia dari turun nih Kak ya, bisa melanjutkan penurunannya. Oke, apabila dia jebol area supportnya. Begitu juga sebaliknya Kak. Dia dari turun bisa berubah arah menjadi naik apabila dia jebol area resistennya. Nah permasalahan di sini apa? Kalian nggak tahu Kak, dia jebolnya kemana nih teman ya. Dia jebolnya ke bawah atau dia jebolnya ke atas. Nah jadi cara entry-nya saran saya kalian bisa menggunakan retest nih Kak. Retest itu bagaimana? Kalian bisa tunggu harga ini jebol dulu nih Kak ke atas teman ya. Oke, jebol dulu ke atas. Nah nanti kalian bisa tunggu dia koreksi nih Kak. Nah ya, atau retest. Nah nanti kalian bisa masuk apabila dia terjadi pullback ya. Nah stop lossnya nanti di bawah candle reversalnya, dan take profitnya ya cukup Kak di resistance terdekatnya aja. Dalam hal ini ada di sini. Atau nih kalau kalian berani nih Kak agresif trading nih Kak ya, di sini ada inside bar teman ya. Kayak perhatikan nih, di sini ada inside bar. Nah tapi inside bar ini valid apabila nih Kak merah ini dijebol. Nah kalau kalian benar-benar agresif, dia jebol garis hijau ini, bisa nih kalian hajar ya, tapi itu terlalu beresiko Kak ya. Kira-kira seperti itu untuk saham BNBR ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, jelas pakai stop loss ya. Yang dikhawatirkan dia jebol area supportnya Kak. Wah itu yang bahaya teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham DSSA. Nah DSSA ini, dia ini sedang retest nih Kak ya, sedang retest ke dalam area sideways Kak ya. Nah tapi di sini temennya memang dari sisi stokastik sudah mendukung, oke ya, sudah mendukung nih Kak. Nah tapi di sini candlenya ini ada candle ekor panjang nih. Coba deh nanti kalian perhatikan lagi deh. Kalau misalkan nanti candle selanjutnya temennya penutupannya itu lebih tinggi daripada candle hijau ini, contoh nih kayak candle hijau ini nih Kak ya, dan penutupannya itu lebih tinggi daripada candle merah ini. Nah kalau itu terjadi, bisa tuh temennya, bisa dieksekusi ya. Stop lossnya di bawah candle reversalnya, dan take profitnya cukup di resistance terdekatnya. Kira-kira seperti itu untuk saham DSSA. Oke, kita lanjut lagi untuk saham LAN teman ya. Untuk saham LAN nih, nah dia ini sedang retest juga nih sama Kak ya. Lebih tepatnya sih dia retest ke dalam area Fibonacci nih Kak. Nah tapi ingat teman ya, candlenya ini sangat meragukan nih Kak ya. Jadi kita butuh satu candle lagi deh ya. Sebisa mungkin candle ketiganya ini Kak ya, ini harus full body candle nih Kak. Kalaupun ada ekor-ekornya itu kecil-kecil kayak gini nih Kak. Nah ya, kalau ini terjadi itu bisa Kak dieksekusi. Nah tapi ini ekornya nih temen ya, panjang sekali Kak nih ya. Nah ini artinya apa? Ekor-ekor ini menandakan bahwa ada penolakan Kak. Nah jadi kalau kalian nggak mau tinggalan momentum ya nggak apa-apa Kak, eksekusi aja. Kalau saya tunggu dulu deh Kak nanti ya. Memang dari sisi stokastik temennya sudah mendukung, dan stop lossnya kalau sudah terlanjur masuk tetap di bawah candle reversalnya ya, atau tidak boleh lebih dari 10%, dan take profitnya bisa kalian setting di resistance terdekatnya saja ya. Oke, ini juga resisten loh Kak sebenarnya. Ini resisten ya, ini ya pokoknya kalian pasti paham lah masa trading gak tahu resisten Kak ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk saham Enzo nih Kak. Enzo juga sama temen ya. Jadi kalian bisa menggunakan retest nih ya, dijebol ke atas temennya, dia koreksi baru kalian bisa masuk. Dijebol ke atas dalam arti bukan satu candle lu hajar. Kalau satu candle lu hajar, besoknya lu langsung dihantam lagi ke bawah. Itulah yang disebut sebagai false break nih misalkan ya. Dijebol langsung kalian klik, besok kalian bisa langsung dihantam lagi ke bawah. Itu yang disebut sebagai false break. Dalam hal ini retestnya bukan begitu Kak konsepnya. Retest itu dia jebol lalu 2-3 candle ke depan tuh naik ya. Nah setelah 2-3 candle ke depan itu naik, dia akan ada yang namanya koreksi, dan dia kembali nih Kak, turunnya ini kembali ke titik penembusannya. Dalam hal ini ya ada di garis biru ini Kak. Nah kalau itu terjadi, kalian bisa entry ketika dia terjadi pullback. Stop lossnya di bawah candle reversalnya. Kalau dia sudah terbentuk pattern seperti, minimal dia akan mengejar area resistance terdekatnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Ingat ini fase penentu Kak, yang dimana kalau harga ini turun, dia jebol area supportnya, lu bisa diseret terus makin bawah. Nggak pakai stop loss, pakai margin, itu yang dipikirkan temen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Raja nih Kak. Nah saham Raja kalian perhatikan baik-baik. Saham Raja ini memang ya udah sesuai dengan plan kita di awal nih Kak ya. Dia turun sampai ke area yang sudah kita tentukan. Karena apa? Karena di sini ada divergen Kak, di harga naik tapi di stokastiknya turun. Nah itu adalah sinyal pembalikan sebuah tren Kak. Nah tapi di sini kan kemarin kita tinggal nunggu konfirmasi candle aja nih Kak ya. Nah ternyata candle malah tebal merah kayak gini nih Kak. Nah tapi di sini ada inside bar lagi nih Kak. Kalian perhatikan deh ya. Ya seharusnya sih planning kita temen ya, candlenya ini penutupannya lebih tinggi daripada candle hijau ini, kita bisa masuk seharusnya. Nah tapi di sini justru dia membuat inside bar. Inside bar itu apa? Bisa kalian lihat aja deh Kak penjelasan lengkapnya di Google ya. Jadi candle kecil ini dikurungi sama candle merah ini Kak. Nah itu inside bar teman-teman ya. Nah jadi kalian bisa masuk nih Kak sebenarnya apabila inside barnya ini valid. Di mana? Apabila dia jebol ekor daripada candle merah ini. Nah dia jebol ke atas nih Kak ya. Nah dan dia tentu harus tutup dulu Kak ya, di atas garis hijau ini, atau
penutupannya harus lebih tinggi deh, melebihi candle merah besar ini atau mother candlenya. Nah kalau itu terjadi silakan bisa dieksekusi kak. Stop lossnya di bawah candle reversalnya dan take profitnya jelas kak. Bisa kalian ukur pakai Fibonacci atau bisa kalian setting di resistance terdekatnya. Ini contoh resistance nih kak terdekat. Nah ya pasti kalian paham lah kak resistance temen ya. Oke kita lanjut lagi untuk saham TOTL ya. Untuk saham TOTL nih kak, wah ini sih udah jebol nih kak ya tapi ya seperti saya jelasin yang di awal-awal kak. Ya di sini ada sideways base, termnya bukan sideways sekali lebih tepatnya ya. Jadi kalau harga meledak tinggi itu biasanya diawali dengan base. Nah tapi bukan berarti kalian lihat base teman ya kalian langsung tutup mata klik aja kak, nggak bisa begitu. Iya base itu memang kalau dia jebolnya ke atas sih memberikan dampak yang sangat luar biasa teman ya. Begitu juga turun teman ya, kalaupun dia jebolnya ke bawah turunnya juga sangat dahsyat. Jadi bukan berarti ada base kalian bisa langsung main klik aja teman ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau udah begini bagaimana ya, saya akan tunggu dia koreksi dulu kan. Saya tidak pernah mau masuk di ujung-ujung harga teman ya. Harga sudah terlalu mahal, tidak ideal lagi buat saya beli. Jadi saya tunggu dia koreksi dulu deh, wait and see dulu deh temennya. Kalau kalian penasaran is oke, nggak jadi masalah kak. Yang penting pakai stop loss tidak boleh lebih dari 10% ya. Oke kita lanjut lagi untuk saham MOLI. Nah MOLI ini temennya ini sideways nih kak. Nah jadi kemarin ya sideways itu kalau misalkan dia jebolnya ke bawah, ingat dia bisa turun sampai sini kak ya. Kalau dia jebolnya ke atas nih temennya, dia minimal nih kak, dia akan mengejar area-area resistance terdekatnya. Nah tapi dalam hal ini kak ya, ingat nih kak ya, buat kalian yang baru ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu deh kak. Ini sideways loh kak, yang dimana kalau kalian main klik di sini aja kak, harga ini gagal jebol ke atas, lu bisa diseret ke bawah. Itulah yang disebut sebagai sideways. Jadi lebih baik tunggu dia retest kak. Dia jebol, dia naik 3-4 candle, dia koreksi, dia terjadi pullback, kalian bisa entry di sini. Ini terjadi eksekusi stop loss di bawah candle reversal dan minimal dia akan mengejar area-area resistance terdekatnya apabila hal itu terjadi ya. Kira-kira seperti itu untuk saham MOLI. Kita lanjut untuk saham padi nih kak. Oke untuk saham padi ini, oke kita hapus dulu deh. Wah coret-coret ini jadi double begini nih temen ya. Untuk stock with nih kak, masih bearish kak saham padi ya. Jadi kalau lu mau lihat ada hammer, inside bar apapun itu tetap masih bearish temen ya. Dan besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah, kecuali nih kak ya dia jebol garis hitamnya. Nah itu mah udah beda lagi deh kak, udah beda cara, udah beda cerita karena. Tapi selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas apapun itu, untuk saham padi ini masih bergerak di dalam trend bearish ya. Jadi ya sebisa mungkin sih kalau cara yang paling aman ya kak ya, kalian bisa tunggu dia jebol dulu kak. Nah nanti kalau dia jebol ingat entry-nya bukan di tengah-tengah harga, bukan di ujung-ujung harga. Di mana entry ya, tunggu dia koreksi ya. Nanti ketika dia koreksi kalian bisa ukur pakai Fibonacci atau kalian bisa manfaatkan scalping karena sudah mendekati area support kuatnya nih kak ya. Coba deh kalian bisa lihat di time frame H4 atau H1 entry di M15 atau di M5 ya. Oke kira-kira seperti itu. Kita lanjut lagi untuk saham BRMS. BRMS juga sama kak, dia masih bearish temennya, jadi nggak perlu saya jelasin lagi kak, sama seperti saham padi ya. Oke kita lanjut lagi untuk saham SIMP. Oke SIMP, nah kalian perhatikan baik-baik nih, ini sudah transisi nih kak ya, dari trend bearish sekarang sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada trend bullish. Seharusnya sih udah bisa masuk temen ya. Karena apa? Karena yang pertama dia masuk ke dalam area demand zone. Oke, dia terjadi reject, dia terkonfirmasi candle, harusnya sih udah. Ternyata targetnya di mana? Target bisa kita ukur nih kak pakai Fibonacci dan targetnya bisa kita setting di 1618 mungkin temennya ada di sini nih sebagai target yang ideal. Nah ya kalau kalian rasa ini belum ketinggalan ya silakan masuk aja kak. Atau kalau kalian terasa wah ini harga sudah terlalu tinggi, skip kak, cari saham-saham yang lain dulu ya. Stop lossnya di mana? Di bawah candle reversalnya. Take profit ya di sini kak. Nggak usah jauh-jauh dulu kak, ingat kita trader jangka pendek teman ya. Oke kita lanjut lagi untuk saham MGNA nih kak. Untuk saham MGNA, nah ini sama nih kak seperti saham yang tadi tuh teman. Saham apa tuh kak yang lompat tinggi tadi teman ya? Saham TOTL. Nah TOTL nih ya. Nah MGNA ini sama nih kak, awal kayak TOTL kan namanya, dia meledak tinggi nih ya. Nah maka dari itu saya tidak pernah mau masuk kak ketika harga sedang meledak tinggi. Saya lebih baik tunggu dia koreksi. Sampai mana koreksinya? Mungkin sampai sini kak. Kenapa saya bilang mungkin sampai sini? Karena di sini ada area demand zone. Nah tapi ingat, sekalipun nanti dia turun, dia masuk ke dalam area tersebut, kita mau masuk butuh yang namanya konfirmasi. Ada konfirmasi masuk, nggak ada jangan masuk. Itulah pentingnya konfirmasi temen ya. Konfirmasi dari stokastik, konfirmasi dari reaksi harganya. Kalau misalnya sudah mendukung eksekusi, kalau enggak jangan. Nah kira-kira seperti itu deh ya teman ya. Oke deh teman-teman, untuk video pagi hari ini dan rekomendasi trading plan hari ini cukup sampai di sini dulu deh ya. Oke jangan lupa pakai stop loss dan tidak boleh lebih dari 10%. Saya Ridho Shihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.